Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suharyanto, mahasiswa Universitas Gunung Kidul, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas EP NR 6P. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer statistika. Baik. Di sini di video ini nanti saya akan membahas atau menguji yang pertama adalah uji analisis regresi linear berganda, kemudian berikutnya yang kedua uji hipotesis, di mana di dalamnya uji hipotesis tersebut ada uji T, ada uji F, dan juga ada uji determinasi. Kemudian yang ketiga itu berikutnya adalah uji asumsi klasik heterokesiditas. Ya, mohon maaf ya, sedikit ribet. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, nanti saya akan menguji menggunakan aplikasi Fuse, uji asumsi autokorelasi. Baik, langsung saja mari kita lihat. Sebelumnya saya sudah menyiapkan data, di mana data itu sudah saya pilih. Di sini adalah data rata-rata konsumsi rumah tangga untuk telekomunikasi wilayah DIY dalam kurung rupiah. Di sini ada 1, 2, 3, 4 kolom. Kolom pertama adalah kolom tahun, di mana di sini saya ambil data dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Untuk kolom kedua di sini adalah perkotaan dalam kurung X1. Kolom ketiga di sini saya catatkan perdesaan dalam kurung X2, dan kolom keempat di sini perkotaan dan perdesaan dalam kurung Y. Oke, langsung saja ya. Untuk data sudah saya siapkan di sini. Kita langsung masuk ke menu Fuse. Bagaimana nanti cara menghitungnya Bapak Ibu? Sebenarnya ini sudah saya hitung, sudah saya masukkan ke sudah saya ujikan di MS Word. Di sini sudah dapat hasilnya juga. Nomor 1, analisis regresi linear berganda. Hasil Fuse-nya adalah variabel C, X1, X2. Di sini sudah muncul Bapak Ibu semua. Di persamaan Y sama dengan C tambah koefisien X1 ditambah koefisien X2 ditambah E. Y min 2233,8 ditambah 0,77 X1 ditambah 0,22 X2 ditambah E. Yang artinya nilai konstanta yang diperoleh sebesar min 2233,8, maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik 1 satuan secara rata, maka variabel dependen akan menurun sebesar negatif atau min 2233,8. Penjelasan arti yang kedua, nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif dalam kurung plus ya Bapak Ibu sebesar 0,77, maka meningkat sebesar 0,77. Begitu juga sebaliknya. Yang meningkat, mohon maaf, variabel Y juga ikut meningkat Bapak Ibu ya, sebesar 0,77. Arti yang kedua, nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif dalam kurung plus sebesar 0,23, maka diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 0,23, begitu juga sebaliknya. Baik, mari kita hitung bersama-sama menggunakan Fuse Bapak Ibu. Di sini sudah saya hitung sebenarnya, sudah ada hasilnya, tapi kita belajar bareng. Oke,
Kita buka aplikasi Evius. Pertama kita pilih file. Selanjutnya kita pilih import. Kita klik ya Pak, Ibu. Berikutnya adalah import from file. Kita cari file yang sudah saya siapkan tadi. Di sini sudah saya siapkan file. Kita cari file tugas Bapak Ibu. Kita pilih latihan Evius 2. Maaf. Oke. Sudah muncul tabel seperti ini Bapak Ibu. Lalu kita tekan next. Di sini oke, langsung saja kita pilih next lagi. Oke, baik. Di sini masih ada 4 kolom. Yang pertama tahun, perkotaan, perdesaan, perkotaan, dan perdesaan. Tapi kita nanti cara mengamasukkan rumus harus menggunakan simbol atau X1, X2, Y. Baik, mari kita rubah. Untuk yang di kolom pertama, di sini sudah benar ya Bu ya, tahun sudah benar. Pastikan untuk menggunakan aplikasi Evius 13 beda sama yang 12, tapi cuma beda cara penempatannya saja sebenarnya. Tahun untuk data tipe di sini saya pilih number kita pilih, lalu kita tekan yang kolom kedua. Kita rubah untuk perkotaan menjadi X1. Di sini kita menjadikan X1. Untuk yang data tipenya sudah sesuai ya Bu, Bapak, nomor. Langsung kita pindah ke kolom ketiga. Di sini kita ganti X2. Untuk data tipenya sudah nomor, sudah sesuai Bapak Ibu. Oke, kita pindah ke kolom keempat. Kita ganti huruf Y atau yang Y. Untuk data tipenya nomor juga oke, sudah sesuai. Kita tekan next. Kita tunggu hasilnya seperti ini. Oke, kita tekan finish. Sudah sesuai ya. Untuk kolom pertama tahun, untuk kolom kedua X1, kolom ketiga X2, dan kolom 4 perdesaan atau perkotaan Y. Sudah sesuai. Baik, kita langsung tekan finish. Lalu yes. Sudah muncul datanya seperti ini Bapak Ibu semua. Di sini kita akan mencari analisis regresi linear berganda. Oke. Kita mulai saja cara mencari analisis linear berganda. Kita pilih quick. Lanjut kita pilih estimate. Kita tuliskan di sini Bapak Ibu. Y spasi C spasi lagi X1 spasi lagi X2 spasi, lalu tekan OK. Di sini sudah muncul datanya Bapak Ibu. Variabel C X1 X2 probability-nya untuk untuk yang C 0,2011, untuk yang X1 0,000. Yang X2 di sini adalah 0,0121. Cara pengerjaannya atau untuk penjelasan kita copy dulu di sini Bapak Ibu. Kita copy. Oke, berhubung yang di MS Word tadi sudah saya copy di sana, jadi untuk simulasinya saja Bapak Ibu kita copy, kita ambil datanya. Oke, copy. Oke. Lalu kita masuk ke MS Word. Kita paste di sini. Hasil Evius kita paste di sini. Baik. Untuk penjelasannya tadi sudah saya aturkan tadi. Di sini untuk soal nomor 1, analisis regresi linear berganda, cara mengutak langkah-langkahnya, pencarian untuk melakukan aplikasi di Evius seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Baik. Lanjut kita ke nomor 2. Kita mencari uji hipotesis. Di dalam uji hipotesis ini ada A, uji T, dan juga nanti berikutnya ada uji F, dan juga ada masih aja uji determinasi. Baik. Sebenarnya di sini kita tidak perlu lagi masuk menu Evius. Karena apa? Karena di saat kita mencari data analisis regresi linear berganda tadi sebenarnya sudah ada Bapak Ibu di sini. Kita tinggal copy juga. Kita tinggal copy, terus kita masukkan lagi ke uji T.
sama datanya, cuma nanti kita tegaskan yang di X1 dan X2. Untuk X1-nya di sini adalah 0,00, yang X2-nya 0,0121. Baik, sebelum kita membahas yang FUs-nya ini, kita bahas dulu yang uji T ya. Hipotesis HNO sama dengan tidak terdapat hubungan variabel antara X terhadap Y, sedangkan HI atau H1 sama dengan terdapat hubungan variabel antara X terhadap Y. Untuk penjelasannya atau artinya, yang pertama, jika nilai probability signifikan lebih besar 0,05, maka nilai X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, atau HO diterima, H1 ditolak. Kemudian arti yang kedua, jika nilai probability signifikan kurang dari 0,05, maka nilai X berpengaruh signifikan terhadap Y, atau HO ditolak, HI diterima. Untuk langkah-langkahnya tadi seperti ini cara penghitungannya Bapak Ibu. Di sini untuk X1 probability-nya 0,00. Kemudian yang X2 probability-nya 0,012. Artinya lagi nilai probability X1 0,000 atau 0,00 kurang dari 0,05, maka X1 berpengaruh signifikan terhadap Y karena kurang dari 0,05, maka berpengaruh Bapak Ibu ya. Itu menurut uji aplikasi FUs tadi. Kemudian yang kedua, nilai probability X2 0,01 kurang dari 0,05, maka X2 berpengaruh signifikan terhadap Y, sehingga hipotesisnya HO ditolak dan HI diterima, yaitu terdapat hubungan variabel antar X terhadap Y. Ya, berarti sama-sama kurang dari ya Bapak Ibu, 0 ya, kurang dari ini. Untuk X1-nya juga kurang. Di sini menunjukkan 0,00 dan X2-nya juga 0,01. Berarti sama-sama kurang dari, maka saya ambil kesimpulan tadi di sini sudah saya tuliskan, sehingga hipotesisnya HO ditolak dan HI diterima yang terdapat hubungan variabel antara X1 atau hubungan X terhadap Y. Baik, selanjutnya kita ke uji F atau dalam kurung simulatan. Jika nilai probability F statistik kurang dari 0,05, maka ditarik kesimpulan X berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Y. Kedua, jika nilai probability F statistik kurang dari 0,05, maka ditarik kesimpulan X tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Y. Baik. Hasil uji F ini sebenarnya juga sudah dapat dari pas waktu kita mencari atau data di FUs yang kita cari pertama tadi, analisis regresi linear berganda. Di sini adalah probability F statistik adalah 0,000. Baik, mari kita buka untuk aplikasi FUs-nya tadi. Oke. Di kolom bawah ya Bu ya, kolom bawah di sini ada probability F statistiknya adalah 0,000. Baik, di sini sudah tersedia, tinggal kita copy saja. Oke, lalu kita masukkan ke MS Word untuk penjelasan. Di sini kita paste, di sini sudah muncul untuk nilai probability, kita blok kuning. Oke, yang artinya nilai probability F statistik 0,00 kurang dari 0,05.
sesuai ya Bu ya. Nilainya probability F statistiknya adalah 0,00. Slide-nya 00 lagi ya. Di sini sudah saya sebutkan adalah probability F statistik 0,00 kurang dari 0,05. Maka variabel X berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Oke. Kemudian yang C di sini adalah uji determinasi. Hasil uji determinasi di sini juga sebenarnya sudah ada di FU study Bapak Ibu. Di sini adjusted R squad adalah 0,99898. Kita buka ke FU lagi. Di sini sudah ada di sini Bapak Ibu. Nih. Di sini sudah ada 0,99898 adjusted R squad. Baik, di sini juga sama. Kita copy, kita masukkan ke MS Word, terus kita artikan di sini. Yang artinya nilai adjusted R squad 0,99898, nilai adjusted R squad sebesar 0,998, maka berkesimpulan bahwa sumber pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 99,8%. Dari mana angka 99,8%? Dari hasil adjusted R squad 0,998 dijadikan persen, maka nolnya hilang, menjadi koma di belakang, menjadi 99,8% terhadap variabel Y. Sedangkan sisinya sebesar 0,2%, dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Baik, ini untuk soal nomor 2 ya Bu ya. Uji hipotesis terdiri dari uji T, uji F, dan juga uji determinasi. Selanjutnya di soal ketiga, di sini kita akan mencari uji asumsi klasik heterokreditasi. Jika, untuk penjelasan ya, jika nilai OBSR squad C square kurang dari 0,05, maka disempurnakan data terjadi gejala heterokreditas atau asumsi uji heterokreditas tidak terpenuhi. Yang kedua, jika nilai OBSR squad C square lebih dari 0,05, maka disempurnakan data tidak terjadi gejala heterokreditas atau asumsi uji heterokreditas sudah terpenuhi. Di sini kita hasil uji heterokreditas di sini sudah saya kerjakan ya Bu ya. Di sini uji OBSR squad adalah 0,4153. Oke. Baik, mari kita cari untuk uji heterokreditas sebagai FUs. Bagaimana cara mencarinya Bapak Ibu? Oke, kita tekan views. Lalu kita pilih residual. Lalu kita paling bawah heterokreditas city text. Lalu kita pilih Glaser karena saya menyesuaikan sesuai dengan asumsi kebutuhan saya, jadi kita pilih Glaser. Sebenarnya semuanya bisa, tapi nanti hasilnya berbeda Bapak Ibu. Jadi yang lebih tepat kita pilih Glaser. Lalu kita tekan OK. Di sini sudah muncul seperti ini. Muncul angka 0, R squad di sini ada 0,4153. Kita copy, lalu kita masukkan ke MS Word. Di sini sudah muncul di sini 0,4153 untuk OBSR squadnya. Baik, yang artinya
Nilai OBSR squad C square sebesar 0,41 diambil dari 0,41, angka 2 angka kita buang ya Bapak Ibu, lebih besar daripada 0,05, maka dikesimpulan data tidak terjadi gejala heterokredititas atau asumsi uji heterokredititas sudah terpenuhi, dalam kurung loss uji heterokredititas. Baik, berikutnya yang nomor 4, kita mencari asumsi autokorelasi. Jika nilai OBSR squad C squad kurang dari 0,05, maka disimpulkan asumsi uji autokorelitas tidak terpenuhi. Yang kedua, penjelasan yang kedua, jika nilai OBSR squad C squad lebih dari 0,05, maka disempurnakan asumsi uji autokorelitas sudah terpenuhi. Baik, mari kita uji terlebih dahulu. Untuk uji autokorelitas di sini sudah saya uji Bapak Ibu. Di sini hasilnya OBSR squadnya adalah 0,0328. Di 328 cara menghitungnya di sini kita menggunakan rumus autokorelasi Bapak Ibu. Coba kita cari masuk views lagi. Kita tekan view, lalu kita ini lagi residual, lalu kita pilih serial korelitas LM text, lalu kita pilih OK. Di sini sudah muncul Bapak Ibu ya datanya. Di OBSR squad di sini adalah 0,0328, sedangkan F statistiknya di sini adalah 0,0563. Baik, di sini kita copy dulu. Kita copy lalu kita masukkan ke MS Word yang sudah saya sediakan. Sama ya Bapak Ibu ya. Di sini untuk F statistiknya adalah 0,0563, untuk OBSR squadnya adalah 0,0328. Artinya nilai OBSR squad sebesar 0,032 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan asumsi uji autokorelasi tidak terpenuhi. Karena apa? Masih lebih besar daripada 0,05. Di sini hasilnya setelah pengujian adalah 0,03, berarti belum terpenuhi. Bagaimana supaya asumsi tersebut terpenuhi Bapak Ibu? Baik, di sini saya tarik kesimpulannya. Apabila mendapatkan hasil terjadi gejala autokorelasi, bisa dilakukan metode perbaikan dengan cara melakukan transformasi phase difference sebagai hasil yang diperoleh. Kita transformasi ke phase difference Bapak Ibu. Baik, di sini sudah muncul hasilnya adalah untuk OBSR squad di sini adalah 0,5520, lebih besar saat kita pengujian yang di atas tadi, karena hasilnya yang di atas R squadnya adalah 0,0328. Setelah kita tarik pengujian lagi menggunakan transformasi phase difference, di sini kita masuk views lagi untuk transformasinya. Views ini biar sepertinya dulu, kita sisipkan dulu ya. Kita pilih weight estimate, lalu kita di sini kita tulis rumusnya untuk mencari phase difference. Untuk mencari phase difference-nya, transformasinya kita ketik D dalam kurung, di sini Y ya, variabel Y, tutup kurung lagi, spasi Bapak Ibu, lalu kita tekan C, spasi lagi, lalu kita tekan D dalam kurung, kita pilih variabelnya untuk yang X1 dulu, X1, tutup kurung, spasi lagi, D, buka kurung,
X2, tutup kurung kembali, lalu kita spasi baru tekan OK, lalu yes. Di sini sudah muncul data awalnya. Lalu untuk mencari freeze difference-nya, kita pilih view, kita pilih residual, lalu kita pilih apa ya tadi? Oh ini statistik freeze difference-nya ya. Oke. Baik, sudah muncul ya Bapak Ibu. Di sini untuk OBSR squat-nya adalah 0,5520. Kita buka lagi yang MSW tadi. Untuk R squat-nya adalah 0,5520 sesuai ya Bapak Ibu, sesuai dengan rumus tadi yang saya buka di hitung melakukan F-views tadi. Di sini adalah OBSR squat-nya adalah 0,5520. Kita copy langkahnya ya, kita copy, lalu kita masukkan ke MS Word untuk sebagai penjelasan nanti. Baik, udah kita copy di sini, lalu kita blok untuk yang OBSR squat-nya, kita blok warna kuning. Untuk artinya, di sini saya artikan nilai OBSR squat, C-squat sebesar 0,55 kita ambil dari yang depan ya, dua angka belakang koma, yang 20 tidak kita pakai. 0,55 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi, dalam kurung lolos uji autokorelasi. Baik, begitu Bapak Ibu ya. Apabila nanti asumsi autokorelasi pertama kita cari tadi tidak memenuhi, kita tarik kesimpulan menggunakan transformasi freeze difference dengan cara langkah-langkah penghitungan seperti tadi. Bisa saya ulangi ya, langkah-langkah cara penghitungan seperti tadi di sini. Kita pilih quick, kita pilih quick, lalu kita estimate, langsung masukkan rumusnya tadi. Di pertama kita tekan D dalam kurung Y, tutup kurung lagi S spasi, lalu kita tekan C spasi lagi, tekan D dalam kurung Y X1, tutup kurung kembali, spasi tekan D lagi, lalu kita buka kurung, tekan X2, lalu kita tutup kurung kembali, spasi, lalu kita tekan OK. Begitu mencari freeze difference. Di sini sudah muncul data di awal, data pertama auto analisis regresi linearnya awal. Kita langsung mencari data freeze-nya menggunakan views. Lalu kita menggunakan residual, lalu kita mencari yang serial correlation, lalu kita tekan OK. Muncul data di sini tadi. OBSR squat adalah 0,55,20 sesuai dengan yang sudah saya hitungkan yang di MS Word seperti ini. Baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah mata kuliah aplikasi komputer statistika. Mungkin banyak salah atau kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.